Shalom Bapak dan Ibu. Yesaya pasal 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir untuk kita. Sebuah nubuatan dari Yesaya yang akan kita renungkan di ayat yang kelima di pasal 9. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini ayat nubuatan. Kalau nubuatan itu pasti akan digenapi. Kalau kubuat itu tidak jadi. Seluruh ayat Alkitab yang dinubuatkan oleh Tuhan melalui nabi itu pasti digenapi. Nah, kita lihat latar belakangnya. Ayat ini sebenarnya muncul karena apa? Kita buka Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya baca secara cepat. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan lompat-lompat nanti ya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya padang, pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Ojo wedi dan janganlah hatimu kecut karena kedua putung kayu yang berasap ini, yaitu kepanasan Amah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Tetapi perhatikan, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud,
Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersyut memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur, dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal, dan di celah-celah bukit batu, di segala pagar duri, dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 sikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput di situ, hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Saudaraku, ayat di Yesaya pasal 9 ini punya persoalan satu saja. Apa itu? Soal masalah ketakutan. Ahaz mengalami serangan dari 2 raja. Lalu Yesaya diperintahkan oleh Tuhan, beritahu kepada Ahaz. Beritahu dia bahwa engkau mengalami persoalan serangan 2 raja ini. Gak ada apa-apanya kalau engkau meminta pertolongan dan tanda dari Allah. Tetapi dikatakan Ahaz tidak mau meminta tanda untuk pertolongan dari Allah. Alasannya mencobai Tuhan. Sebenarnya dia enggan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Tapi perhatikan di dalam bagian ini. Ini adalah ayat-ayat yang sebenarnya memberi jalan keluar. Saya mau katakan hal yang penting kepada kita. Ahaz itu mewakili kita. Ahaz itu adalah mewakili pergumulan manusia. Yang kadang waktu dihadapkan kepada mereka, mereka mencoba untuk lari, mereka mencoba untuk bisa menghindar, tetapi lupa bahwa Allah menyediakan jalan terbaik kepada mereka. Ini ayat ini bicara demikian. Allah sebenarnya mau mengatakan kepada Ahaz, adakah kekuatan daripada manusia yang dapat mengalahkan engkau dan dapat menghancurkan seluruh kerajaanmu? Bukankah aku Tuhan ada di tengah-tengahmu? Dan itulah sebabnya Allah nanti memakai Asyur untuk menghancurkan. Dan di dalam bagian ini sekaligus memberikan kepada kita sebuah penjelasan tentang tanda-tanda pertolongan yang dianugerahkan Allah kepada bangsa ini. Tapi sekaligus juga menjadi ayat yang menubuatkan tentang Yesus sebagai jalan keluar bagi setiap manusia. Jadi begini, persoalan Ahaz itu diberi jalan oleh Tuhan. Ini loh jalan, ini loh tandanya. Dan tanda itu akan kuberikan kepadamu. Seorang wanita akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ada namanya yang disebutkan sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tetapi sekaligus ayat Ahaz ini menjadi nubuatan kedatangan Yesus Kristus. Bahwa persoalan manusia di seluruh dunia bukan persoalan masalah masalah serangan-serangan secara manusiawi. Tapi kita dirundung, diserang, dimatikan, dan dihancurkan oleh kekuatan daripada iblis, kekuatan daripada setan. Dan karena itu
Allah mau berkata, ada seorang anak yang akan dilahirkan untuk mengatasi persoalan di masa depan manusia, yaitu persoalan dosa. Dan itu sekaligus menjadi ayat nubuatan tentang kedatangan Yesus. Artinya begini, persoalan Ahaz dipakai oleh Tuhan sebagai jalan juga menerangkan tentang penyelesaian persoalan manusia, yaitu persoalan dosa. Bapak dan Ibu sekalian, di pasal ini Allah memberikan tanda. Di ayat 10 Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan. Kadang-kadang kita meminta pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih dikuasai oleh ketakutan yang ada di depan kita. Lebih dikuasai oleh persoalan yang ada di hadapan kita. Sampai kita tidak dapat melihat kepada Tuhan. Tapi ayat ini berkata, beritahu Ahaz saya, kasih tahu ke dia, aku Tuhan itu ada. Tapi bagianmu minta tanda dari Tuhan. Apa sebenarnya maksudnya? Ambillah waktu untuk bisa berdoa. Ambillah waktu untuk bisa melihat ada cara yang lain. Kalau di depan kita tertutup, di belakang kita tertutup, di samping kita tertutup jalan, tidak ada pertolongan. Ada satu jalan yang masih tersedia, yaitu kepada Tuhan. Itu yang mau dikatakan di sini. Itu juga menjadi alat yang mengingatkan kepada manusia bahwa dosa tidak dapat diselesaikan oleh manusia siapapun dia. Hanya Allah yang dapat menyelesaikan. Ini persoalan sebenarnya, persoalannya Ahaz itu dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan juga penyelesaian persoalan-persoalan manusia, yaitu persoalan yang kita rayakan, soal Natal itu, yaitu manusia yang berdosa perlu ada solusi, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan tanda itu apa? Kelahirannya akan terjadi pada suatu saat, di tempat tertentu, di dalam sejarah, dan anak Mesias ini akan lahir dengan cara yang unik dan menakjubkan. Cara yang unik dan menakjubkan. Saya menyingkat khotbah pada pagi hari ini, sehingga kita bisa mendapatkan titik poinnya. Tapi sebelum sampai pada titik poinnya itu, saya mau menjelaskan dulu. Sebenarnya apa tanda yang dijelaskan sampai kemudian itu dipakai untuk bisa meyakinkan Raja Ahaz. Nah, itu peristiwa terjadi sekitar 735 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Kristus. Raja Israel dan Raja Aram menyerang Yehuda. Perhatikan di situ, Raja Ahaz diberitahu oleh Yesaya agar percaya Allah untuk kelepasan. Intinya itu, ketakutan kita, persoalan kita, persoalan-persoalan hidup kita, ini hanya masalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Kalau kita percaya Tuhan dapat menuntaskannya, selesai. Ketika keraguan datang, itulah yang kemudian menyebabkan Ahaz tidak dapat tertolong. Ahaz dikatakan menolak menerima tawaran Allah akan sebuah tanda ajaib. Ia malah meminta bantuan kepada Asyur. Maafkan tadi saya koreksi ulang, bukan Allah memakai Asyur, tapi dia meminta kekuatan daripada Asyur. Memang pada waktu itu Asyur adalah satu kekuatan superpower yang bisa dijadikan sebagai teman untuk bisa memerangi dua raja-raja yang tadi dihadapi oleh Ahaz. Itu kita bisa lihat di Dua Raja-Raja pasal 16. Sekalipun demikian, Allah tetap memberi tanda kepada seluruh rumah Daud ini. Artinya tetap memberi tanda, dan sekaligus juga menjadi kesempatan dia memberi tanda tentang keselamatan yang akan nanti Tuhan wujudkan melalui Yesus Kristus, yaitu Allah Immanuel. Di pasal 7 ayat 13 sampai 17 penjelasannya. Walaupun serbuan Aram dan serbuan Israel akan gagal, Allah kelak akan mengirim orang Asyur dari Babel untuk menghancurkan negeri itu. Memang kelihatannya persoalannya sederhana, ya, persoalannya sederhana. Tapi tidak sesederhana itu. Masalahnya apa? Seringkali hal-hal yang kita hadapi di depan kita itu akan membuat kita kalut, padahal sudah tersedia itu jalan di belakang yang tidak kita ketahui.
Itu yang sebenarnya yang saya mau katakan kepada kita juga, bahwa kalau Ahaz menghadapi persoalan yang besar, dia justru Allah itu telah menyediakan jalan untuk dia di belakang sana. Kita hanya perlu untuk berproses menuju ke situ. Seorang perempuan muda di pasal 7 ayat 14 akan mengandung. Kata perempuan muda di dalam terjemahan dalam bahasa Ibrani yaitu almah. Almah itu artinya perawan. Atau seorang wanita yang belum menikah. Seorang wanita yang belum menikah. Jadi penggenapan dari nubuat ini itu menunjuk kepada Maria yang adalah perawan dan melahirkan Yesus Kristus. Itu kita bisa baca di dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 16, Lukas 1 ayat 35, dan di dalam Markus pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-23. Juga bisa diartikan Alma itu adalah seorang sang perawan, ya. Dan dikatakan sang perawan itu akan melahirkan Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Jadi saya mau katakan satu hal yang penting. Peristiwa Ahaz sekaligus menyingkapkan dua persoalan. Pertama, menyingkapkan dan menyelesaikan sebenarnya persoalan Ahaz. Tapi yang kedua, sekaligus juga menyelesaikan persoalan manusia. Bahwa manusia butuh jalan keluar. Intinya dua-duanya sama. Ahaz butuh jalan keluar, manusia berdosa butuh jalan keluar. Jadi peristiwa ini menjadi sebenarnya ayat yang menguatkan orang-orang yang ada di dalam persoalan. Allah masih beserta kita. Allah masih bersama dengan kita. Allah masih ada tinggal bersama-sama dengan kita. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sehari-hari, Immanuel, nama ini adalah mengartikan tentang arti penyertaan Allah yang terus-menerus kepada kita. Kadang-kadang Tuhan memberi kita tanda, tapi kita menjadi ragu. Kadang-kadang Tuhan menjelaskan kepada kita, ini loh jalan pertolongannya. Tapi kita kadang-kadang seolah-olah tidak melihatnya. Karena itu Bapak dan Ibu, maka Alkitab memberi kita ringkasan 4 tanda. 4 tanda yang diberikan Tuhan kepada Ahaz, sekaligus juga menjadi 4 tanda bagi penyelesaian besar dosa manusia. Yang pertama, disebutkan di ayat yang kita baca tadi. Dia adalah penasehat ajaib. Mesias sendiri akan menjadi keajaiban yang tidak dapat kita mengerti. Dia menyingkapkan hal-hal yang di luar kemampuan pikiran kita. Dia menyingkapkan itu kepada kita. Dia penasehat ajaib. Artinya begini, di dalam kesulitan Ahaz, di dalam kesulitan juga manusia berdosa, ada Tuhan yang memberikan nasihat dan solusi paling tepat. Maka datang kepada sang penasehat ajaib. Setiap kali ada persoalan, datang kepada penasehat ajaib. Itu yang mau diingatkan oleh Tuhan melalui Yesaya kepada Ahaz. Jangan cari nasihat dari tempat yang lain. Jangan cari jalan keluar dari tempat yang lain. Tapi minta nasihat dari Tuhan. Aku ada. Hanya minta tanda, hanya minta tuntunanku. Engkau akan kutunjukkan harusnya bagaimana. Nah inilah hidup kita, penerapan praktisnya perlu terus-menerus untuk belajar menerima nasihat dari Tuhan. Karena nasihat-nasihat daripada Tuhan tidak mungkin akan membuat kita menjadi lemah, melainkan kita pasti dikuatkan. Roma pasal 1 ayat 16 katakan, Injil atau firman itu menjadi kekuatan bagi kita yang akan memampukan kita untuk bertahan dalam hari-hari hidup kita. Ahaz tidak mau. Itulah sebabnya Ahaz pada akhirnya hancur. Kenapa? Karena dia lupa meminta tanda. Meminta tanda itu mudah. Hanya tinggal berdoa. Hanya tinggal memohon, mestinya bagaimana. Ini loh Tuhan yang tawarkan. Kalau saya ditawarkan begitu, saya justru malah tertolong. Bukankah kita ini sebenarnya orang-orang yang kadang-kadang bingung ambil keputusan dalam hidup kita. Tapi Tuhan tunjukkan kepada Ahaz. Ini loh. Mintalah tanda. Tapi justru malah dia katakan, saya tidak mau mencobai Tuhan. Seringkali terlalu banyak alasan bagi kita sampai kita tidak menemukan jalan nasihat daripada Tuhan. Yang kedua, maafkan saya, masih ada lanjutannya.
Kata yang dipakai penasehat ajaib itu memakai kata pele. Kata pele itu artinya adalah sesuatu keajaiban yang tidak bisa kita pahami dalam pikiran secara manusia. Mentok kadang-kadang kita, tapi dia justru malah memberi kepada kita sesuatu hal yang tadi kita tidak mampu hadapi, itu diungkap kepada kita, disingkapkan kepada kita. Ya, disingkapkan kepada kita. Nah, dan ayat ini atau penasehat ajaib ini tidak pernah dipakai untuk manusia. Hanya dipakai untuk Allah. Tidak pernah dipakai untuk manusia. Itu hanya kata pele ini, hanya khusus dipakai bagi satu pribadi yang maha kuasa, yaitu Allah. Jadi kita butuh pele, kita butuh pele. Nah, kalau di pele, kalau bahasa timur itu menghalangi. Kalau itu kata pele bukan menghalangi, justru malah membuka jalan keluar untuk kita. Ia akan menunjukkan sifatnya melalui suatu perbuatan dan mukjizat. Penasehat ini akan merupakan penjelmaan hikmat sempurna dan mempunyai kata-kata yang hidup. Selaku penasehat, ia akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna kepada kita. Ini secara sederhana. Jadi kita butuh nasihat. Makanya kita dari hari-hari ke sehari seperti ini, kita bersekutu supaya kita dapat nasihat tempatnya tepat. Mendapatkan nasihat yang tepat itu adalah jalan yang terbaik untuk kita bisa jauh dari hal yang lebih menyulitkan lagi. Kalau salah nasihatnya, itu akan membuat justru sakit kalau seandainya pergi misalnya ke orang kalau kita sakit. Salah nasihatnya, salah pengobatannya, malah bukan tambah sembuh, malah tambah sakit, tambah nemen gitu. Maka Yesus disebut sebagai penasehat ajaib. Pele, dia memberi kepada kita solusi hikmat sempurna dalam setiap hal yang kita hadapi. Tapi ada proses. Apa yang diminta kepada Ahaz? Yang diminta kepada Ahaz, minta artinya apa? Doalah. Dungo, nyuwun, dumateng Gusti, datang kepada Tuhan. Itu kadang-kadang kan kita tidak betah. Menunggu itu kan persoalan yang kadang-kadang itu dihadapkan kepada kita itu kadang-kadang tidak mau kita, terlalu berprosesnya terlalu lama. Maunya cepat. Ahaz itu begitu. Dia maunya tidak mau terlalu lama. Saya mau kalau memang ditolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi bagian saya mau saya minta tolong kepada Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan. Saya mau minta tolong kepada yang kelihatan mata. Apa yang kelihatan mata? Kepada kekuatan yang lain. Akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Yang kedua, Yesus, Allah, tanda yang disampaikan oleh Tuhan kepada Ahaz sebenarnya apa itu? Bahwa yang akan menolong dia itu adalah Allah yang perkasa. Di dalam Mesias seluruh kepenuhan kealahan itu berdiam secara jasmani. Dan itu kita bisa baca Kolose pasal 1 ayat 15, 16 dan 17. Ia bukan hanya datang untuk memperkenalkan tentang Tuhan, tetapi ia sendiri bertindak atas kepentingan umat. Jadi kalau Natal itu bukan kepentingannya Tuhan, kepentingannya kita. Cuma kadang-kadang orang itu loh heran, untuk datang Natal itu loh, 1 kali dalam 1 tahun pun belum ada juga yang maksudnya bersemangat menyiapkan diri. Justru dia yang punya kepentingan, bukan Tuhan yang punya kepentingan. Maka orang kalau beribadah bukan kepentingannya Tuhan, kepentingannya manusia itu. Maka mestinya kita ketika kita merayakan Natal, saya punya kepentingan, maka saya akan berupaya, saya akan berjuang, saya akan ada, saya akan hadir, saya akan berupaya juga. Yang menjadi bagian saya, itu yang mau dilakukan oleh Ahaz. Maunya tahu jadi, gak ada. Maka hidup itu menjadi seorang Kristen juga ada perjuangan. Bukan hanya berpasrah saja. Pasrah. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Ini yang dilewatkan oleh Ahaz. Dia tidak melakukan. Maka dikatakan di sini, dia diberi tanda oleh Tuhan. Bahwa Allah yang akan menolong engkau itu, aku gambarkan dia sebagai Immanuel. Yang perkasa, yang hebat, yang lebih hebat daripada 2 musuh yang sedang engkau hadapi. Setan hebat? Enggak. Persoalan hebat? Enggak. Tidak ada persoalan yang lebih besar daripada Tuhan. Tidak ada. Karena itu kita dapat mengatasi. Tapi persoalan utama adalah mau enggak datang kepada Allah yang perkasa itu.
Jangan ke dukun, jangan ke orang pinter. Dukun tidak bisa nolong dirinya sendiri. Orang pintar terbatas kepintarannya. Harta manusia terbatas. Jangan andalkan kekuatan manusia. Tapi mari ini kepada Allah yang perkasa. Memang kelihatannya apa yang kadang-kadang tidak kelihatan itu sulit bagi kita untuk bisa ditangkap. Tapi itulah proses untuk beriman. Bapa yang kekal. Ia bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa surgawi Yesus, tetapi ia sendiri akan bertindak terhadap umatnya. Ya, jadi dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang bersama-sama. Bapa dunia itu hanya sementara, tapi Bapa yang kekal itu sampai akhir hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dia beserta dengan kita. Tanda ini loh diberitahu kepada Ahaz. Malah moh dia. Bapa itu kan satu kedekatan. Waktu Gus Dur ditanya, agama mana yang paling dekat dengan Tuhan? Dia bergurau. Tapi itu sebenarnya sekaligus menunjukkan isinya kekristenan itu luar biasa. Dia bilang, kalau orang Hindu itu biasanya menyebut Tuhannya itu Om. Karena biasanya kalau seandainya di dalam agama Hindu kan menyebutkan kalimat biasanya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Itu seringkali ditujukan di dalam kata-kata waktu doa-doanya orang Hindu. Jadi kalau orang Hindu itu dekat dengan Tuhan. Karena Tuhannya disebut Om. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Apa Gus Dur? Itu orang Kristen. Orang Kristen itu memanggil Tuhan itu Bapa. Wah, luar biasa. Berarti lek Bapa itu ya cedek, manungso itu anak, ya Gusti itu ya Bapa. Apa enggak cedek itu wong Kristen sampai Gusti? Bapaknya itu loh, Tuhan. Berarti dia ini anak. Kan lebih dekat. Terus tanya, terus kalau keyakinan Gus Dur bagaimana? Gus Dur bergurau begini. Moro-moro panggil Om sama Bapak. Loh, kalau seandainya panggilnya itu pakai menara, itu gurauannya Gus Dur. Artinya dipanggil harus pakai corong katanya. Baru bisa nyampe. Itu gurauannya Gus Dur. Ya, saya tidak bicara tentang hal-hal yang lain. Itu gurauan. Jadi saya mau katakan hal yang penting bagi kita. Kalau Tuhan yang diberi tanda kepada Ahaz itu adalah Tuhan yang menjadi Bapa yang kekal. Bapa itu loh bertanggung jawab kepada anak-anak. Amin atau bukan? Amin kan? Lu anak saya itu loh, setiap kali ada kebutuhannya, tinggal WA tuh, Pak saya butuh uang, dikirim. Nggak ngerti lek Bapak ono duit, nggak ono duit, Pak tolong dikirim, kirim. Itu tok pesanan saya itu, tinggal dikirim. Loh, dikirim kemana? Dikirim ke sini. Untuk apa? Untuk ini. Bapak itu mikir apa yang menjadi permintaan anak. Anak gak pernah mikir ono duwe apa ora. Lah kalau Bapak manusia saja itu memberi apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Apalagi Bapak di surga. Halo Bapak-bapak. Halo. Ingat baik-baik. Kalau ada permintaan anak, kalau ada permintaan ibu, kalau itu kebutuhan, dipenuhi atau enggak? Dipenuhi. Apa maneh Bapa surgawi. Maka Ahaz diberitahu, Ahaz, le awakmu ndak nyuwun tolong karo aku, yo bapak yang lain silakan cari untuk menolong. Maka dia akhirnya susah hidup, nggak tertolong hidupnya. Kita diingatkan ada Bapa yang kekal yang menolong kita. Itu. Jadi kalau kita ini merayakan Natal, ada Bapa yang kekal yang memelihara kita di sepanjang hayat hidup kita. Maka masa kita tidak nyuwun terima kasih sama Tuhan? Ya, makanya ibadah ini adalah bentuk syukur kita. Yang terakhir, Raja Damai. Raja Damai. Engkau kalut hidupnya. Engkau menghadapi raja-raja yang lalim. Tapi aku memberi tanda pertolongan yang datang kepadamu adalah pertolongan yang mendatangkan damai.
Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan andalkan kekuatan yang lain. Jangan cari pertolongan yang lain. Minta tanda sama aku. Aku tolong. Tapi moh minta tanda sama aku. Makanya orang yang tidak berjuang secara terus kepada Tuhan, itu dia putus seri pertolongan. Maka teruskan, terus. Jangan pernah berhenti mengiring dia. Jangan pernah berhenti karena ada persoalan. Jangan pernah menjadi undur hanya karena berbagai macam tekanan hidup. Karena ia selalu menginginkan bagian yang kita kerjakan itu apa? Nyuwun tolong. Hanya itu aja. Tapi nyuwun tolong itu kan bersahabat. Ya, puji Tuhan. Hari ini tidak kebetulan apa yang disaksikan dan juga lagu-lagu itu ada satu paket. Ya, tidak pernah janjian. Jadi dia adalah Raja Damai. Allah bagi umat manusia. Menjadi pembebas yang mendamaikan kita dengan Allah. Itu juga yang saya mau katakan bahwa sekalut-kalutnya kehidupan kita. Ia Raja Damai. Ada di hati kita. Ada di jiwa kita. Ada di hidup kita. Dia akan membuat segala sesuatu menjadi beres pada akhirnya. Selamat memasuki Natal. Seorang anak telah lahir untuk kita. Dan kalau itu tanda untuk Ahaz, tapi sekaligus juga menjadi tanda bagi kita untuk selalu apa? Selalu datang kepada Tuhan. Karena dia penasehat ajaib bagi kita, dia Allah yang perkasa bagi kita, dia Bapa yang kekal bagi kita, dia Raja Damai di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.